Maka kita Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, jangan anggap enteng menginjak tanah yang kita injak saat ini, karena sungguhnya kita semua hadir himakumullah akan masuk satu saat ke dalam perut tanah yang kita injak saat ini. Subhanallah. Bahkan para ulama bilang, ingat wahai orang-orang yang sombong, ingat wahai orang-orang yang sombong, ketika saat ini engkau injak punggungku, kata tanah, engkau jalan dengan kesombongan engkau, kata tanah, maka satu ketika saya berjanji demi Allah, kata tanah, saya berjanji demi Allah, maka saat ini silakan engkau sombong berjalan di atas punggungku, kata tanah, tapi satu ketika engkau masuk ke dalam perutku, maka aku rebuhkan seluruh tulang belulang yang engkau miliki, kata tanah. Maka oleh karena itu dimakumullah, berusahalah kita jalan di atas bumi Allah ini dengan tawadhu dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balikud dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi al-munazzahu ila yaumul qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus BPM Masjid dan segenap perangkatnya, dan yang saya hormati Bapak Imam Masjid, mata Allah bi kulli umrihi wa nafa'ana bi'ulubihi, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dan segenap perangkatnya, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para haji yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bagi yang saat ini sedang sakit, disembuhkan sakitnya oleh Allah. Yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, dimudahkan kesulitannya oleh Allah. Yang saat ini sudah menikah belum punya momongan, dicepatkan karunia punya momongan oleh Allah, amin. Yang saat ini yang belum punya jodoh, ingin menikah tapi jodohnya enggak dapat-dapat, mudah-mudahan jodohnya itu dicepatkan oleh Allah, mendapatkan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin.
Ini anak muda biasanya kalau masalah jodoh abinya besar sekali. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab beliau Al-Mawa'id lil Imam Al-Hasan Al-Basri, kitab ini menjelaskan tentang kumpulan nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya ibni Adam, wahai anak Adam, to'al ardi biqadamik, injaklah bumi ini, injaklah tanah ini dengan kaki yang engkau miliki. Fa innaha amma qalilun qabruk, jangan engkau anggap sepele tanah yang engkau injak saat ini, rumput yang engkau injak saat ini, karena sungguhnya tanah yang engkau injak saat ini suatu saat, kata Imam Hasan Al-Basri, kita semua akan masuk ke dalam tanah itu. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun latar belakangnya, apakah dia seorang suami atau seorang istri, apakah dia orangnya dipandang itu adalah ganteng ataupun orang jelek yang hidungnya pesek, misalnya seperti itu, bagi kita Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, jangan anggap enteng menginjak tanah yang kita injak saat ini, karena sungguhnya kita semua hadirhimakumullah akan masuk suatu saat ke dalam perut tanah yang kita injak saat ini. Subhanallah. Bahkan para ulama bilang, ingat wahai orang-orang yang sombong, ingat wahai orang-orang yang sombong, ketika saat ini engkau injak punggungku, kata tanah, engkau jalan dengan kesombongan engkau, kata tanah, maka suatu ketika saya berjanji demi Allah, kata tanah, saya berjanji demi Allah, maka saat ini silakan engkau sombong berjalan di atas punggungku, kata tanah, tapi satu ketika engkau masuk ke dalam perutku, maka aku remukkan seluruh tulang belulang yang engkau miliki, kata tanah. Maka oleh karena itu, dimukumullah, berusahalah kita jalan di atas bumi Allah ini dengan tawadhu dan kerendahan hati. Maka hari ini kita memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan, inna iddatas syuhur indallahu isna afara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam hitungan Allah itu sejumlah 12 bulan.
sesuai dengan ketetapan Allah pada saat yauma khalaqas samawati wal ardi, pada saat penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang dihormati. Hadirin rahimakumullah. Apa 4 bulan yang dihormati ini hadirin rahimakumullah? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Zulqa'dah. Yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Zulhijjah. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muharram. Dan yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Rajab. Kenapa mereka itu dari 12 bulan ini, 4 bulan ini disebut dengan bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah, bulan yang sangat dihormati oleh para ulama? 4 bulan ini hadirin rahimakumullah. Kenapa 4 bulan ini adalah bulan yang haram? Kata ulama, dikatakan dalam satu perkataan para ulama bahwasanya pada bulan ini, kata para ulama, innal ma'asiyati asadul iqaban, sesungguhnya orang yang pada bulan yang dihormati dimuliakan ini adrimakumullah, ketika mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka apa kata para ulama? Maka ingat, mereka wafat pada saat bulan ini. Pada saat bulan ini hadirin rahimakumullah, mereka mengerjakan kemaksiatan, maka demi Allah mereka akan mendapatkan iqaban, asyaddu iqaban, siksaan yang sangat berat nanti akan mereka peroleh. Lalu kata ulama, wa ta'atun aqsaru thawaban, kata ulama, orang yang pada bulan yang mulia ini dijaga oleh Allah, dihormati oleh Rasulullah, dihormati oleh para ulama bulan ini adrimakumullah, mereka taat kepada Allah, mereka jaga solatnya, kemudian mereka jaga silaturahimnya, mereka jaga puasanya, mereka jaga zakatnya, mereka bersedekah, tidak durhaka terhadap kedua orang tua hadirin rahimakumullah. Maka bagi mereka kata ulama, aktsaru thawaban, ketika mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan pada bulan 4 ini adrimakumullah, mereka akan memperoleh pahala yang amat sangat besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Salah satu di antara 4-nya ini Muharram. Maka saya bilang, anak muda, ini anak muda, masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, sampai bulan Rajab, anak muda kita ini masih saja ada yang tidak ikuti nasihat orang tua. Anak muda katanya mau hijrah, anak muda katanya itu mau berubah. Kapan bisa berubah anak muda kalau anak mudanya itu tidak bisa jauh dari minuman keras? Kalau anak mudanya itu tidak bisa jauh dari perjudian? Kalau anak mudanya itu sering bertengkar? Kapan bisa hijrah itu anak muda? Kapan? Orang tua, kadang juga orang tua ini ada yang nyeleneh. Semakin tua, sebenarnya ulama mengatakan bahwa diri kita itu sudah mendekati lubang kubur. Kata anak-anak muda, kalau sudah semakin tua, sebentar lagi diri kita itu akan bau tanah. Tapi ada juga orang tua, usianya semakin diberi tambah oleh Allah, hidupnya semakin diberi tambah oleh Allah,
tapi dia jauh dari masjid. Usianya sudah semakin diberi tambah oleh Allah, dirinya itu tidak bisa jauh dari minuman keras. Usianya sudah bisa diberi tambah oleh Allah, tapi dirinya, hadir rahimakumullah, itu tidak bisa lepas dari persoalan perjudian. Usianya sudah diberi tambah oleh Allah, antara keluarga, kakak, adik, dia dengan anaknya itu putuskan tali silaturahim. Masya Allah. Bagaimana kita mau hijrah, hadirin Allah? Bagaimana kita mau hijrah? Sementara usia kita ini semakin hari semakin berkurang di hadapan Allah. Pak, pernah kita lihat orang yang sudah wafat, Pak? Pernah. Bu, pernah kita lihat jenazah yang sudah baring di hadapan kita? Pernah nggak, Bu? Anak muda, pernahkah kalian lihat sahabat kalian yang sudah meninggal berbaring di hadapan kalian? Pernahkah kira-kira itu? Semua mereka yang telah menjadi jenazah, semua mereka yang telah diambil ruhnya oleh Allah, semua mereka yang telah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka hadirin rahimakumullah, semua mereka itu minta kepada Allah. Mereka minta kepada Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan, minta kepada Allah, ya Allah, irji'i, ya Allah, kembalikan saya sesaat ke dunia, ya Allah. Maka ya Allah, saya kembalikan sesaat, hidupkan saya sesaat, ya Allah, saya akan melakukan amal soleh. Terkadang kita melihat orang yang sudah jadi jenazah di hadapan kita itu, kita lihat dia bapaknya meneteskan air mata, barusan hembusan nafas terakhir. Ada juga kita lihat istri kita atau sahabat kita, dia sudah jadi jenazah di hadapan kita, tapi dari matanya yang sudah jenazah itu dia mengeluarkan air mata, dia meneteskan air mata. Ada juga jenazah sahabat kita, hadirin rahimakumullah, dia terbaring di hadapan kita, dia sudah menjadi jenazah kaku, tidak memiliki nafas, tapi wajahnya tersenyum. Dari wajahnya itu cerah, seakan-akan dia wafat dalam kondisi tersenyum. Mengapa itu, hadirin rahimakumullah? Jenazah tadi yang menangis mengeluarkan air mata itu bukan karena dia tidak ikhlas meninggalkan istri kalau dia punya istri. Jenazah yang tadi itu menangis kalau dia perempuan meninggalkan suaminya, hadirin rahimakumullah, itu dia tidak ikhlas meninggalkan suaminya, bukan. Tetapi jenazah itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diceritakan jenazah itu meneteskan air mata padahal dia tidak memiliki ruh lagi, dia tidak memiliki ruh lagi. Jenazah itu sesungguhnya, hadirin rahimakumullah, dia menyesal karena diperlihatkan tempat terakhir oleh malaikat Jibril sebelum ruhnya dicabut oleh Israel. Jibril itu datang kepada dia dari arah sebelah kirinya. Jibril berkata kepada dia, apa kata Jibril kepada orang ini? Ya fulan ibnu fulan, hadza manzilatuk naru jahannam khalidina fiha. Wahai fulan ibnu fulan, maka dengan izin Allah, dengan izin Allah diperlihatkan tempat terakhir orang ini, hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah. Jibril itu memperlihatkan tempat terakhirnya itu dengan izin Allah. Apa tempat terakhir orang ini yang meneteskan air mata? Dia tempat terakhir yang jadi rahimakumullah diperlihatkan atas izin Allah adalah neraka Jahannam khalidina fiha. Ketika dia selesai hembuskan nafas terakhir sampai air matanya keluar, sampai raut mukanya tidak ikhlas, orang
orang ini hadirin rahimakumullah begitu menyesal ketika dia diberi umur yang panjang oleh Allah. Dia diberi umur panjang oleh Allah, namun umurnya dia tidak gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Jika dia orang yang soleh, dia wafatnya itu dalam mengerjakan kebaikan kepada Allah, bahkan dia wafatnya itu pada saat dia sedang sujud kepada Allah, dia wafat. Ada yang wafat dia sedang sholat, adrimakumullah, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi orang ini dari arah sebelah kanannya. Jibril atas izin Allah, Jibril berkata kepada orang ini, ya fulan ibni fulan, hadza manzilatuk jannatun naim khalidina fiha. Wahai fulan ibni fulan, kata Jibril, itu diperlihatkan tempat yang terakhir. Adrimakumullah, apa yang diperlihatkan kepada tempat yang terakhir kepada jenazah ya tadi yang tersenyum, jenazah di mana wajahnya itu bercahaya. Hadirin rahimakumullah, dia begitu ikhlas menghadap Allah. Hadirin rahimakumullah, ternyata yang diperlihatkan Jibril atas izin Allah kepada orang ini adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Jibril, ini tempatmu nanti, ini tempatmu nanti adalah surga di mana engkau masuk ke dalamnya. Surga ini, kata Jibril, adalah penuh dengan kenikmatan yang dihadiahkan oleh Allah. Subhanallah. Makanya hijrah. Ada yang pakai jilbab, hari ini pakai jilbab, besok jilbabnya dilepas lagi, lusa pakai jilbab lagi, lusanya lepas lagi. Ada yang pakai jilbab tapi kata-katanya itu tidak bisa dijaga mulutnya. Kata-katanya tidak bisa dijaga. Kalau ibu-ibu menghadapi ibu-ibu, Pak, memang stres juga kita. Hijabnya sudah bagus, jilbabnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus. Terkadang sama suami, Masya Allah, ada istri yang sama suaminya itu anggap suaminya itu bambu, Masya Allah. Ada kadang dia sama suaminya, hadirin rahimakumullah, dia tidak anggap suaminya ini. Nabi memberikan penjelasan dalam satu ketika Nabi itu jalan di satu kuburan. Hati-hati ini menjaga mulut. Satu ketika Nabi dengan beberapa orang sahabat itu jalan di kuburan. Nabi paling depan, beberapa sahabatnya itu di belakang. Sampai di kuburan itu, hadirin rahimakumullah, tuh Nabi itu berhenti di salah satu kubur. Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian dengar si fulan ini dengan si fulan itu sedang disiksa oleh Allah dalam kuburnya? Sahabat berkata apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kami tidak mengetahui Rasulullah. Nabi memegang kuburan satunya. Ini satu, kata Nabi. Selain ini, kata Nabi, itu satu. Sedang disiksa mereka ini dalam kubur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa mereka disiksa oleh Allah? Kata Nabi, "Wa ma yu'adzibani, hum yu'adzibani wa ma yu'adzibani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kuburan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur mereka. Tidak, mereka disiksa oleh Munkar dan Nakir dalam kuburan mereka, kata Rasulullah. Itu disebabkan dua hal. Yang pertama, kata Rasulullah, disebabkan ketika mereka hidup itu tidak jaga istinja. Tahu istinja apa? Bu, tahu istinja? Tahu istinja? Kuburan satu ini, kata Nabi, mereka disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir karena ketika mereka hidup, hadrimakumullah, buang air kecilnya itu tidak bersih, buang air besarnya tidak bersih, dicucinya tidak bersih. Ketika dia buang air kecil, masa bodoh begitu saja, asal basuh sampai tidak bersih. Itulah yang menyebabkan satu ini, kata Rasulullah, itu disiksa dalam kuburnya. Sedangkan yang satu, kata Nabi SAW, dia itu disiksa oleh, kata Rasulullah, dia itu disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur itu. Disebabkan yang satu itu, kata Nabi, an-namimah, di mana mulutnya ini tidak bisa dijaga. Datang ke sini cerita yang lain, datang ke sana cerita yang lain, yang sana cerita yang sana, bawa ke sini cerita yang sini, bawa ke sana. Mulutnya tidak bisa dijaga. Hati-hati, Bu. Pulang dari ini, kata Ustadz Komar, diam, ngomong seperlunya dengan suami, ngomong yang santun dengan Saya tuh dengar suaranya ibu-ibu, Bu, pulang ini insya Allah ngomong yang sopan dengan Masalahnya Ustadz, kadang ada gajian bulanan, sebagiannya disembunyikan, sebagiannya dikasih ke saya. Kadang ada jual ikan, yang dilapor ke saya sekian, padahal hasil jual ikannya sekian. Mana saya percaya Ustadz? Makanya saya ngomel terus Ustadz. Ya harus paham lah, Bu, namanya laki-laki itu, kalau yang dikasih sekian, ada dia simpan, takutnya ini, dia siap itu. Anak nanti minta, tidak ada uang, kalau kasih ke ibu semua, apa mungkin minta ke ibu semua? Kan tidak mungkin. Insya dua ini disiksa oleh Allah. Dari sekarang belajar istinja. Belajar istinja. Bagaimana bersih kencing, bagaimana bersih buang air besar. Kalau buang air kecil itu jangan ada pohon, sudah di pohon karena sudah keluar kebelet di situ. Kan begitu yang laki-laki itu. Udah ketemu pohon karena sudah kebelet, buka. Apa yang terjadi? Dari bawah pohon itu berteriak. Siapa yang berteriak? Semut. Semut itu berteriak. Ada seorang ulama dulu. Seorang ulama itu dulu. Dia beli kurma, hadirin rahimakumullah. Dia beli kurma. Beli kurma di pasar Madinah. Kemudian kurma itu dia beli berapa kilo. Setelah itu kurma ini dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, ulama ini dia undang keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya diundang. Dibukalah kurma ini oleh dia pertama, 1 biji. Ternyata di dalam kurmanya ini, hadirin rahimakumullah, ada beberapa ekor semut. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama ini tidak jadi makan kurma ini karena ada semutnya. Apa yang dilakukan oleh ulama ini?
dia bawa semua kurma yang dia beli ini kembalikan ke pasar. Ketika itu ada beberapa orang muridnya itu bertanya, "Wahai Syekh, kenapa kurma itu dikembalikan lagi ke pasar?" "Saya takut zalim. Muridku, saya takut zalim." "Kenapa?" "Karena ketika saya makan kurma itu tadi, saya dapati beberapa ekor semut. Saya khawatir," itu dia bilang, "ketika saya makan kurmanya dan dibiarkan di sini kurma itu sampai habis saya makan, saya khawatir," kata dia, "saya zalim memisahkan semut itu dengan induknya. Kalau semut itu punya orang tua, memisahkan semut itu dengan ayahnya. Makanya itu saya kembalikan kurma-kurma tadi itu," kata ulama itu. Artinya apa? Istinja itu jangan sembarangan tempat. Siapa tahu lagi kamu keluar air kencing di pohon itu, di bawahnya itu ada sarang semut. Ada sarang semut. Siapa tahu juga di pohon itu ada rumah-rumah dari makhluk yang bernama jin. Siapa tahu pohon itu juga sering dilewati oleh orang. Ketika kamu sudah kencing, 1 jam kemudian ada orang yang lewat, hadirhimakumullah, maka bau kencing ini tercium oleh orang yang lewat ini, maka oleh orang yang lewat ini pun mendoakan, mudah-mudahan yang kencing itu nanti dia susah hidupnya. Makanya kata Nabi itu yang pertama yang diperhatikan adalah istinja. Yang kedua adalah menjaga mulut kita. Baik, oleh karena itu hadirimakumullah, oleh karena itu kita hijrah kita hadirimakumullah, hijrah kita jaga. Muharram ini bukan hanya sekedar kita peringati, tahun ini kita peringati, tahun depan kita peringati. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam diri kita, tidak ada perubahan dalam diri kita, salat kita tidak berubah hadirimakumullah, puasa kita tidak berubah hadirimakumullah, silaturahmi kita tidak berubah hadirimakumullah, sedekah kita tidak berubah hadirimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hijrah itu kata Nabi dalam satu hadisnya, kata Nabi, "Man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa, kata Rasulullah, orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, kata Rasulullah, fahuwa rabihun, maka orang itu, kata Rasulullah, orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, hari kemarinnya itu, hari ini, kata Rasulullah, sama dengan hari kemarinnya. Kemarin dia mabuk, hari ini juga dia mabuk, hadirimakumullah. Ganti tahun tetap dia mabuk, hadirimakumullah. Tambah usianya, tidak berubah diri dia, hadirimakumullah. Maka Nabi SAW, fahuwa maghbunun, orang yang demikian, kata Rasulullah, maka dia adalah orang yang rugi. Man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ininya itu lebih buruk dibandingkan hari kemarin yang dia lalui. Hari ininya lebih buruk. Kemarin dia sholat, hari ini dia tinggalkan sholatnya. Kemarin dia jaga hijabnya, hari ini dia lepas hijabnya. Kemarin dia jaga puasanya, hari ini dia tidak puasa. Maka hadirimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mal'unun, maka orang ini, kata Rasulullah, orang ini adalah orang yang amat sangat celaka. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Boleh karena itu hadimakumullah, yang saat ini sholatnya kadang-kadang sholat, kadang tidak, perbaiki sholat kita, Pak.
yang saat ini sering berantem, sering bertengkar, yang menyebabkan tali silaturahimnya itu terputus, maka cepat minta maaf dan bukakan pintu maaf. Ada orang yang bilang begini, Ustaz, saya ini Ustaz susah sekali Ustaz. Kenapa susah Ustaz? Dia sudah menyakiti hati saya Ustaz. Dia sudah merendahkan saya Ustaz. Dia sudah menginjak harga diri saya Ustaz. Maka kalau dia datang kepada saya minta maaf kepada saya, demi Allah Ustaz, demi Allah, saya tidak akan maafkan dia Ustaz, tidak akan bukakan pintu maaf untuk dia Ustaz. Allah saja Maha Maaf. Kita ini ciptaan Allah. Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka anta afuwun, sesungguhnya Allah, innaka anta afuwun, sungguh engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Allah itu sangat menyukai orang yang saling memaafkan. Fa'fu anna ya karim, Allah saja Maha memaafkan. Sampai kita mengatakan demi Allah saya tidak akan maafkan ya Ustaz, saya tidak akan maafkan dia. Sampai saya masuk ke liang lahat pun saya tidak akan maafkan dia. Maka demi Allah, ancaman Rasulullah, orang yang seperti ini hadirinmakumullah, dia bersumpah tidak membukakan pintu maaf, dia bersumpah tidak mau minta maaf, maka hadirinmakumullah, orang seperti ini diancam oleh baginda Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Ayah tidak baik sama anaknya, istri tidak baik sama istri sama suaminya, kemudian saudara dia tidak bicara dengan saudaranya, kita tidak bicara dengan tetangganya, gara-gara persoalan kecil saja, gara-gara persoalan kecil kita tidak bicara. Hadirin rahimakumullah, maka hadirin rahimakumullah, demi Allah kata Rasulullah, maka orang seperti ini jangankan dia masuk ke dalam surga, bau surga saja dia tidak dapat. Seorang ulama di dalam kitab Nafakhatu Ramadhaniyah, ulama ini mengatakan arba'atun mahrumun fi Ramadan wa ghairi, ada 4 yang diharamkan oleh Allah bagi setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. 4 bagi dia itu diharamkan oleh Allah kepada dia. Yang pertama di antara 4 itu hadirinmakumullah, qati'ur rahim, orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim, maka demi Allah dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah selama Ramadan, dan di luar Ramadan demi Allah dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Rubah diri kita Bu, rubah diri kita Pak, rubah. Yang susah menerima maaf dari orang lain, yang susah meminta maaf kepada orang lain, rubah Pak. Yang susah sholat Pak. Yang susah untuk bersedekah Pak. Yang sengaja memutuskan tali silaturahim, nyambung kembali si tali silaturahim itu Pak. Maka demi Allah, kata Nabi, demi Allah, umurku kata Rasulullah, umurku dan umur umatku kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, umurku kata Rasulullah itu di antara 60 sampai 70. Umurku dan umur umatku di kisaran itu kata Rasulullah.
Bapak hari ini makan, Bapak hari ini tidur di rumah yang bagus, Bapak hari ini pakaian yang bagus. Ibu-ibu setiap hari jilbabnya ganti terus. Anak-anak muda stylenya setiap hari itu dirubah terus. Tapi ingat, perubahan itu nanti hadirihimakumullah, semua perubahan yang sifatnya dunia, kita makan terus, kita buat rumah yang bagus terus, kita pakaian ganti pakaian yang baru terus, maka semua itu adalah dunia. Itu nanti hadirihimakumullah, semua yang kita miliki saat ini hadirihimakumullah, semakin banyak harta kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak tanah yang kita miliki, semakin banyak uang yang kita miliki, semakin banyak pakaian mewah yang kita miliki, semakin banyak emas yang kita miliki. Demi Allah, semua itu hadirihimakumullah, itu akan menjadi baik kalau kita gunakan untuk setiap saatnya taat kepada Allah. Demi Allah, itu akan menjadi buruk kalau alat-alat itu hadirihimakumullah kita gunakan setiap saatnya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hijrah, kita rubah diri kita, hadirihimakumullah, rubah insyaallah. Karena saat ini sadar atau tidak sadar, ada satu zaman kata seorang ulama, di mana saat itu akan datang, di mana saat itu kita bisa elak. Ada satu zaman kata para ulama, di mana satu waktu itu hadirimakumullah datang, tidak bisa kita elak, dan waktu itu datang hadirimakumullah. Pada saat itu hadirimakumullah, yang dicabut secara paksa dari yang kita miliki saat ini, hadirimakumullah, dari yang kita miliki saat ini, yang dicabut paksa oleh malaikat Israel itu adalah yang dicabut paksa. Kita tidak mau meninggal, semua kita tidak mau meninggal, masih ingin hidup, tapi dicabut paksa dari diri kita hadirimakumullah adalah ruh yang kita miliki. Ketika ruh itu dicabut oleh Allah, kita dalam keadaan taat kepada Allah, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ketika ruh itu sudah dicabut oleh Allah, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, kita jauh dari Allah, kita lawan Allah, maka demi Allah hadirimakumullah, diri kita hadirimakumullah akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1, 2, 3. La